Sugeng rawuh para sedulur. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya masih di channel Dongeng Sisi Lain, yang mana akan selalu mengangkat kisah-kisah horor yang bersumber dari pengalaman sahabat-sahabat kita ya. Nah, untuk episode kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Mas Cahyo. Karena sebelumnya beliau ingin berbagi pengalaman saat masih di perantauan dulu ya. Baik, langsung saja kita mulai kisahnya. Katakanlah saya ini sebagai Mas Cahyo ya. Saat itu saya masih menjadi seorang perantauan. Mau gimana lagi? Karena susahnya mencari lapangan pekerjaan di kota sendiri. Sampai memaksa saya untuk mencari peruntungan di kota lain. Hingga akhirnya dapatlah pekerjaan di salah satu pabrik di daerah Tangerang. Awal kerja di sana itu ya saya masih tinggal di mes yang kebetulan pabrik juga menyediakan. Namanya juga baru tinggal di kota orang. Jadi belum begitu tahu wilayah sekitar sana. Cukup lama juga tinggal di mes itu. Bukannya ngerasa nyaman, malah jadi gak betah. Habis gimana ya? Banyak banget aturan-aturan di sana. Contohnya ya kayak gak boleh pulang malam-malam, gak boleh bawa orang dari luar, ya kayak gitu-gitulah. Sampai saya putuskan buat cari kosan saja. Meskipun gak gratis, tapi paling gak bisalah kita bebas di sana, gak kayak di mes. Lalu tak coba cari-cari info di kawasan situ. Ya kali aja ada kosan kosong kan. Setelah tanya sana sini, akhirnya saya diberitahu salah seorang warga kalau ada kosan yang baru selesai dibangun. Ya langsung saja saya minta alamat pemilik kos itu dan menuju ke sana. Setelah sampai dan bertemu dengan pemiliknya, lalu tak coba jelaskan tujuan saya datang ke sini. Yang intinya pengen menyewa kosan yang baru dibangun itu. Dan kebetulan kata beliau masih ada satu kamar kosong di sana. Nah, karena takut keduluan orang, segera saya minta menunjukkan kosan tersebut. Singkat cerita, kita pun sampai. Dan bapak pemilik kos menyuruh saya buat lihat-lihat dulu. Begitu saya amati, saya ngerasa cocok dengan tempat ini. Ya langsung saja tak sewa. Sedikit gambaran lur. Kamar kosku ini ukurannya 5x4 meter dengan kamar mandi dalam. Dan tentunya ada jendela di samping pintu utama.
buat ventilasi udara lah. Selain biaya sewanya terjangkau, kosan dengan kamar mandi dalam itu susah banget dapetinnya. Kalau misal ada ya udah jadi rebutan, itu pasti itu. Lanjut cerita, esok paginya saya mulai beres-beres. Ceritanya mau pindah dari mes ke kosan baru. Dan saat itu saya nggak sendirian. Tak ajaklah Udin buat tinggal di kosan bareng. Karena kebetulan si Udin ini juga udah jenuh tinggal di mes. Setelah pamit sama teman-teman yang ada di mes, kami segera meluncur ke kosan. Sekitar 10 menit berjalan kaki, kini kami sampai di tempat baru ini. Karena masih tergolong baru sih ya, jadi kita harus bersih-bersih dulu, biar enak buat tempatinya. Sekitar jam 2 siang, waktunya saya berangkat kerja. Karena saat itu saya kebagian masuk shift sore, sedangkan Udin masuk malam. Jadi kita berdua itu ceritanya lawan shift. Sampai di tempat kerja, banyak aktivitas pekerjaan di sana. Apalagi saat ini saya itu tergolong karyawan baru kan. Jadi ya ada semacam gemblengan dari karyawan lama. Sekitar jam 11 malam, waktunya saya untuk pulang. Dan dilanjutkan sama shiftnya Udin, shift malam. Dan saya pun pulang. Dan akhirnya ini saya sampai di kosan. Dan ketika saat mau membuka pintu itu, tiba-tiba terlihat dari jendela seperti ada seseorang yang sedang jalan menuju kamar mandi. Karena saat itu ruangan sangat gelap ya, jadi agak samar-samar saya lihatnya. Tak pikir paling itu Udin. Segera saja tak buka pintu ini dan masuk. Lalu tak nyalain semua lampu. Tapi anehnya itu, kok nggak ada siapa-siapa di dalam. Tak cek di kamar mandi juga, kamar mandinya kosong, nggak ada siapa-siapa. Lah terus, siapa yang tak lihat tadi gitu loh. Sedikit bingung juga, tapi juga aneh gitu loh. Dan saya baru ingat kalau Udin itu masuk shift malam. Tapi nggak tak pikir terlalu jauh. Mungkin tadi itu saya lihat, ya gara-gara kecapean lah pastinya. Segeralah saya mandi, membersihkan diri ya, dan lanjut buat tidur. Nggak kerasa, sudah hampir setengah tahun saya dan Udin tinggal di tempat ini. Dan banyak hal-hal aneh yang kami alami. Kadang ada suara orang sedang mandi saat tengah malam. Barang tiba-tiba hilang lalu balik lagi.
Bahkan kami sering ngalamin itu erep-erep saat sedang tidur. Dan itu sering kejadian. Nggak sekali dua kali. Udin pun juga ngalamin. Pernah ada kejadian di luar logika saya. Bener-bener aneh ini. Jadi ceritanya gini. Kebetulan saat itu salah satu teman kerja saya ini yang bernama Ferry main ke tempat saya. Ya maklum lah, karena besok kita semua libur kerja kan. Malam ini kita buat kumpul-kumpul sambil main game. Saat itu kita seneng banget karena jarang kita bisa kumpul-kumpul kayak gini. Saking asiknya ngegame, kami semua sampai lupa waktu. Dan ternyata sekarang sudah larut malam. Ya, nggak kerasa lah. Karena nggak enak sama tetangga, akhirnya kami akhiri permainan ini dan lanjut untuk tidur. Karena ruangannya agak sempit, kita tidur ya dempet-dempetan. Dan saya pun kebagian di pinggir dekat sama jendela. Saat itu kami tidur seadanya, cuman beralaskan tikar saja. Ya maklum lah, belum ada cukup tabungan buat beli kasur. Apalagi kita kan sama-sama bujang semua, jadi nggak mikirin itu. Pintu kami kunci dan lampu dimatikan. Lanjut semua tidur. Nggak lama setelah kami semua tidur, tiba-tiba saya terbangun. Terbangun karena mendengar sesuatu saat itu. Tapi suara apa itu belum jelas. Lalu tak coba melihat sekitar ruangan, dan ternyata suara itu berasal dari arah pintu gitu. Begitu saya amati, gagang pintu itu gerak-gerak terus. Seperti kayak ada orang yang mau masuk gitu. Ya tak pikir, wah ini pasti mau maling ini. Saat itu ya saya masih dalam posisi rebahan. Pura-pura tidur lah. Padahal tak amati terus itu orang. Terlihat dari luar jendela itu seperti ada orang memakai baju yang sangat lusuh saat itu. Nah kebetulan jendela saya ini kan belum ada kordennya. Jadi ya terlihat dari dua sisi. Tak pikir orang tersebut itu orang gak waras. Lagi mainan pintu kan. Tapi karena pintu ini udah dikunci dari dalam, ya nggak bakalan bisa dibuka. Lalu orang tadi berjalan ke arah jendela dan melihat kami yang sedang tidur. Saat itu terlihat jelas sama saya. Wajahnya orang itu ya sudah sangat berumur. Habis terlihat semua wajah itu banyak keriput sana sini. Dan pastinya laki-laki lah. Kalau orang Jawa bilang itu sudah sepuh. Nah, dan tiba-tiba tangan orang tersebut masuk melalui jendela. Dan tak lihat mau mengambil kunci yang saat itu masih menggantung di gagang pintu. Setelah menjulurkan tangan, sampailah dia meraih kunci tersebut.
Lalu dibuka pintu dari dalam. Saya ya diam saja. Karena ada niat buat grebek maling ini kan. Pasti posisi di dalam ruangan. Biar susah dia buat kabur nanti. Setelah pintu dibuka, orang itu masuk. Tapi yang bikin aneh, sempet-sempetnya dia nutup kembali. Dan tak dengar juga dia mengunci pintu gitu loh. Setelah mengunci pintu, orang itu berjalan masuk ke arah kamar mandi. Nah, kesempatan kan buat grebek dia. Langsung saja tak nyalain lampu sama bangunin itu Udin sama Ferry. Sambil ngasih tahu kalau ada maling yang masuk tuh. Sontak mereka bangun dan kaget. Udin sama Ferry ini tanya, mana malingnya, mana malingnya? Saya bilang saja, ada di kamar mandi. Gak pakai lama, kami bertiga bareng-bareng buka pintu kamar mandi. Tapi apa yang terjadi, Lur? Kamar mandinya itu kosong. Enggak ada siapa-siapa. Bingung kan kita semua. Wah, udah ngomel-ngomel itu di nama Ferry. Dikira saya ngebohongin mereka. Lalu saya berusaha jelasin semuanya. Tapi tetap saja Ferry masih ngeyel. Tapi si Udin ini diem aja. Kayaknya dia itu tahu sesuatu. Lalu saya coba cek pintu. Posisi benar masih terkunci. Yang bikin aneh nih Lur, jendelanya. Padahal jendela itu terkunci loh. Sedangkan yang tak lihat tadi itu tangan orang tersebut masuk lewat jendela. Berarti kan tangan dia nembus kaca jendela. Aneh kan? Dan saya juga baru nyadar. Jarak antara jendela sama pintu itu hampir 2 meteran. Ya jauh lah. Nggak mungkin ada orang tangannya bisa nyampe sepanjang itu. Nah terus yang tak lihat tadi itu siapa gitu. Orang apa bukan? Udin akhirnya jelasin ke kami kalau dia juga pernah lihat kejadian kayak gini. Si Udin ini lalu nyuruh kami semua buat tidur lagi. Kita bahas nanti pagi aja lah, katanya gitu. Ya udah, kami semua lanjut tidur lagi. Sekitar jam 8 pagi, saya terbangun. Dan tak lihat di ruangan ini cuma ada Udin. Mungkin Ferry sudah pulang lah. Setelah cuci muka, saya pun ngajak ngobrol sama si Udin. Masalah yang tadi malam itu. Dan Udin bilang, dia juga pernah ngalamin hal kayak gini. Sedangkan yang saya lihat tadi malam itu sebenarnya bukan orang, tapi makhluk halus. Ya dia bilang setan lah. Saya sama Odin tuh selalu merasa was-was. Ya apalagi banyak banget gangguan-gangguan yang kami alami semenjak tinggal di kosan ini kan. Lalu saya dan Udin mencoba cari info tentang tempat yang kami tinggali ini. Sampailah kita ketemu sama penjual nasi goreng langganan Udin.
karena kebetulan beliau ini kan penduduk asli daerah sini. Setelah cerita semuanya ke tukang nasi goreng itu, beliau pun bilang kalau sebelum jadi kosan ada sebuah pohon sawo yang dipercaya angker bagi warga kampung sini. Bahkan tak jarang ada beberapa pemuda yang mencoba peruntungan dengan meminta nomor togel di sana. Dan itu sering dilakukan. Kata beliau, mungkin yang sering kami lihat itu penghuni di sana yang sedang beraktivitas. Nah, dari situ saya baru tahu asal muasal dari keanehan yang sering kami alami. Sebenarnya ya masih banyak cerita dari Mas Cahyo ini. Karena cukup lama juga beliau tinggal di sana. Hampir 3 tahunan lah. Ya mungkin di lain kesempatan cerita-cerita dari Mas Cahyo ini akan diangkat kembali ya di channel ini. Dan itu tadi sedikit cerita dari pengalamannya Mas Cahyo. Cukup sampai di sini cerita dari saya. Matur suwun buat sedulurku yang sudah rawuh di channel Dongeng Sisi Lain ini ya. Untuk selanjutnya bakalan ada kisah-kisah lain dari saudara-saudara kita yang akan kita dengarkan bersama. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.